Yang paling terpenting adalah ternyata flexible pick yang masih dibawakan membuat Xborg menuju ke XP lane dan Roamer untuk edit. Oke, mereka masih mengamankan Fredrin untuk Kairi. Iya, dan Boots tentunya yang mengamankan Xborg untuk di sisi EXP lane. Kalau kita melihat draft index di game yang pertama, hampir 50-50. Namun Onyx masih memiliki efek yang begitu unggul dibandingkan dengan Geek Farm. Crowd control 56%, itu cukup setidaknya untuk Onyx bisa menahan Geek. More tanky, more durability, itu poin terpentingnya. Dan bahkan kalau kita melihat dari draft tadi, ini menandakan bahwa memang yang dicari oleh Onyx adalah teamfight balasan. Apakah Kiting akan terjawab setelah melihat Rafaela dan juga kehadiran dari Faramis dengan Netherrealm-nya nanti di in-game yang bisa dikopi oleh Valentina. Tarik ulur harus bisa dimainkan oleh Geek Farm dan juga mungkin dari Onyx terutama karena mereka punya Cloud. Mereka punya satu sosok yang bisa untuk memberikan damage secara terus-terusan dengan memaksimalkan Battle Mirror rematch-nya. The Giant Slayer mampukah menuntaskan satu raja lagi? So, MPL Playoff mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Best of 5 series yang akan menentukan nasib dari kedua belah tim. Siapakah yang akan mengamankan Grand Final pertama dan juga slot M series pertama? Jangan lupakan, The Giant Slayer udah checklist satu raja. The King Slayer, the new King Slayer udah dapetin satu King dan sekarang dia berhadapan dengan King yang kedua, Profesor. Ya, dan ini akan sangat menarik sekali untuk kita saksikan bagaimana lagi dan lagi Nile yang bermain dengan super agresif. Gerakan proaktif yang langsung invasi ke area jungle. Dan ini membuat tentunya Kairi agak sedikit kehilangan momentum untuk mendapatkan level keempat sebelum menit yang kedua. Yap, dan kita melihat memang dari Onyx mereka punya garda depan yang tebel-tebel banget sih di B. Ada Fredrin, ada Xborg, bahkan ada Edith. Jadi harusnya space create ke arah cewek dan juga Sans. Ini enak banget untuk Onyx. Tapi kalau dari segi emblem by Dunia Games, ini ada 2 Quantum Charge. Iya, ada 2 Quantum Charge dari kubu Geek Farm dan 3 tentunya dari kubu Onyx. Dengan tujuan ingin bermain lebih extend dengan heal yang cukup. Dan Keyboy harus lebih sabar lagi karena ini 2 magic damage di early game yang sangat-sangat mengganggu. Dan Kairi stuck di level yang ketiga. Oh my god, memiskinkan Kairi Majesty menjadi sebuah jawaban di depan sana. Bahkan Kairi berhasil selamat, Keyboy Sakratul Maut. Cewek sedikit memberikan pressure terhadap seorang Nile. Tapi nampaknya itu tidak akan terlalu berarti. Meanwhile dari bottom lane, Marky dengan sangat bebas memberikan pressure terhadap seorang cewek. No Battle Mirror Image. Oh Marky kali ini benar-benar perkasa sebagai sosok kunci di babak playoff. Kalau kita melihat match history kemarin, Bigetron sempat melakukan hal yang sama. Mereka press Kairi, mereka nggak kasih Kairi space dan juga waktu yang banyak untuk Kairi farming. Dan ini yang dilakukan oleh Geek Farm sama. Halnya mereka tidak mau membuat Onyx punya waktu yang nyaman untuk mendapatkan farmingan Keyboy. Oke, langsung ada Black Tackle Transfer menuju ke backline. Mencoba melakukan zoning out. Look, gak tahu kita apakah terlalu terburu-buru. Tapi lihat di depan sana. Kairi masih mau lobby. Mencoba melakukan zoning out. Last Insanity keluar. Tempatkan Red Rip Potion from Kairi. Berhasil mau take over Turtle. Berhasil mendapatkan double kill. Mencoba untuk memukul mundur ke belakang dan Luka gak punya badan lagi. Gak ada jalan untuk pulang. Purple Puff menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari Onyx. Take over Turtle from Kairi. Save the day untuk early Onyx yang sudah terpressure oleh Nile. Apakah terlalu terburu-buru untuk membuka Black Dragon Transform? Bisa jadi. Dan langsung di counter dengan adanya Last Insanity dari seorang Boots. Menurutku bukan di situ kuncinya, tapi bagaimana Geek Farm yang lagi-lagi mengadu otot dengan Onyx yang di situ tidak ada sama sekali di list dari yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm. Ketika kita victory ya? Iya, kita berbicara untuk gameplay tarik ulur. Jangan memaksa untuk mengadu kontes di area turtle objektif dengan Onyx. Dan hal tersebut yang harus dihindari oleh teman-teman dari Geek Farm. Oke, walaupun begitu, tapi nampaknya mereka tadinya hampir memancing tim fight dari bottom lane, Prof. Makanya Kairi itu turun ke arah bottom lane. Sekarang ketika mereka udah disengage dari Onyx, Kairi memilih untuk farming terlebih dahulu, Momo-chan. Iya, kalau kita ngelihat memang overextending fight yang dilakukan oleh Geek Farm ini bukannya jadi satu hal yang baik. Terutama mereka tahu sebenarnya Onyx mereka kuat banget secara as a CC ini Onyx benar-benar punya stun. Mereka juga punya damage dari Last Insanity dari seorang Boots, tapi Keyboy, Nile. Oke, Nile kali ini berhasil mendapatkan Purple Puff dari sosok Kairi. Lagi dan lagi, terperangkap di depan sana. Sans memiliki Netherrealm, mundur ke belakang dan masih selamat.
dari geretakan dan bahkan dibalikin keadaan dan Nile terperangkap. Ada Ralph defensif, Kairi hampir terperangkap. Untungnya mereka tidak punya efek suppress, untungnya mereka tidak punya sisi untuk bisa mengikat Kairi. Jadi bisa dibilang selama Luke gak melakukan sebuah invasi dengan crowd control yang dia miliki, as long Luke gak seperti itu, Kairi aman. Ini adalah permainan yang sangat-sangat kontradiktif dari Onyx. Mereka benar-benar bermain dengan tempo yang tidak terburu-buru. Dan bahkan dengan early advantage yang mereka dapatkan, mereka juga masih mempertimbangkan bagaimana counter re-engage dari Geek Farm. Sekarang, Turtle yang kedua akan menentukan. Karena level dari Nile, EXP-nya jauh lebih tinggi ketimbang Kairi semenjak tadi mendapatkan purple buff. Dan jangan lupakan Aboy dengan play-nya. Undrated mid lane yang kali ini sedang berhadapan dengan Suns. Oh, tapi Kiboy. Oke, lane retribution again from Kairi. Berhasil mendominasi atas sosok Nile. Dan bangsa sana Luke mencoba untuk menghantam, tapi ternyata berhasil melakukan satu point kill dengan dari cewek coming up. Damage per second yang tidak bisa dibendung. Bahkan di depan sana Kairi melakukan zoning out. Mencoba untuk mengusir mundur Nile. Dan bahkan ketika Nile memiliki retribution, kayaknya ini cuma hanya waktu saja yang dibawa oleh Kairi. Agar tidak terlalu cepat Nile mendapatkan orange buff-nya. Wah, tapi cewek benar-benar hampir bisa aja untuk menumbangkan turret di area bawah. Space create yang dilakukan oleh pemain-pemain Onyx. Mereka membiarkan cewek fokus untuk dapetin farming yang terlebih dahulu. Fokus untuk bisa bertukaran setelah turret di area bawah hilang. Tapi Nile terkena taun. Oke, energy eruption membuat Nile bertahan di depan sana. Tapi nampaknya masih ada Aboy, masih ada Paloyski. Mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Nampaknya Netherlands telah keluar. Press sword-nya untuk menghindarkan semua Netherlands. Paloyski terperangkap di depan sana. Pada bentuknya di Odi mereka terperangkap dengan Lassen Sanete. Membakar Paloyski sebagai tulang punggung keluar dan frontliner yang dimiliki dari Geek Farm. Ya, dan bahkan kalau kita melihat Suns berada di posisi yang cukup nyaman, memberikan efek terrified dan juga beberapa damage magical yang tidak bisa dihindari oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Kalau kita melihat goal defenses by UBS nih, Bung KB, Baloy tertinggal cukup jauh. Ya, kalau kita lihat match up-nya untuk Baloy dan juga Kiboy, karena lagi dan lagi ya, Kiboy sangat berperan aktif dengan 100% kill participation, 4 point kill dan 2 assist. Membuat ceweknya jadi bisa mainin line up 4-1. Dan untuk sekarang, Onyx tinggal berjalan berempat. Mereka punya 3 badan dan 1 damage dealer. Suns kasih space di belakang agar nantinya bisa memberikan sedikit tekanan dengan tujuan agar Suns-nya bisa melakukan deal damage. Tapi dia pun punya Nether Realm. Jadi sebagai damage dealer dia juga berperan sebagai cover. Aku rasa sih ini nggak cuma Nile doang sih yang bisa coba untuk melakukan inisiasi ya dari sisi Geek Farm. Mereka butuh look dan Baloy perlu menjaga positioningnya biar Baloy tidak tumbang untuk keempat kalinya. Karena tidak ada Baloy, tentunya teamfight untuk Geek Farm ini tidak akan terlalu sustain. Mereka memang punya Aboy dengan Netherrealm. Tapi ingat, Netherrealm itu bisa di-copy oleh Suns. Selain copy juga Netherrealm ini dari tadi kalau kalian sadar, ini emang sengaja dipaksa dibuka loh. Iya. Selalu dipaksa dibuka dan memang dari Geek Farm yang kekurangan crowd control cuma ada Furious Dive doang. Sekali lagi aku ingetin, cuma ada Luke yang punya power CC. Yang membuat Geek Farm kali ini nampaknya akan ditabrak asal-asalan. Karena dari sisi kanan lihat, cewek dia bahkan pakai sprint, dia nggak harus pakai purify. Kedua, dia punya Last Insanity dari Boots. Dan Suns, dia punya Netherrealm seperti kata Momochan untuk di-copy. Iya. Jadi keuntungan yang dimiliki Geek Farm, dimiliki Onyx juga, plus dengan sisi yang dimiliki Onyx. Yep, ada efek terrified, ada efek knock up juga dari seorang Kiboy dengan adanya Earth Shatter. Tapi sementara Kiboy mencoba untuk sedikit memberikan pressure di area mid, namun clear cepat akan dilakukan oleh Geek Farm sehingga invasi jungle yang biasanya akan dilakukan sama Onyx di area mid ini akan sedikit tertahan. Dan jangan lupakan juga split push yang dari tadi dijalankan oleh cewek. Dia pegangin lane jauhnya. Dia benar-benar jalanin apa tugas utamanya. Dan yang paling terpenting dari Onyx, mereka belum ada yang tumbang. Sehingga hal ini membuat early snowballing effect dari Onyx tetap berjalan. Oke, melihat adanya pergerakan di depan sana, Suns akan coba untuk memancing keributan. Dia ingin memancing gimana caranya Luke nge-force drive ke arah depan sana. Cutting tidak akan dilakukan tapi hanya zoning out belakang. Mereka akan coba mengandalkan keunggulan terlebih dahulu Momochan. Mereka akan cari gimana caranya. Ini Geek Farm punya ketakutan. Di mana dia tidak bisa melakukan dive in ataupun pick over satu orang pun. Masalahnya Onyx sedang menunggu hal itu terjadi. Karena nggak bisa, mereka nggak punya hero-nya. Mereka nggak bisa nge-pick off. Betul, Onyx nggak perlu terlalu over extend untuk melakukan poke atau bahkan skirmish di area mid atau mungkin landing lainnya. Mereka cuma ngasih space aja, lihat cewek bener-bener free banget di area atas, dia dapetin 2 turret. Di area bawah dia juga bisa nge-push juga.
kita melihat 4 turret yang dipegang sama Onyx ini akan memudahkan Onyx untuk bisa masuk invasi ke area jungle. Sehingga Geek Fam akan semakin tertahan dari segi level dan juga dari segi itemization KB. Ya, winning conditionnya benar-benar tertutup banget. Entah dengan cara apa Geek Fam akan membuat move terlebih dahulu. Entah dengan Lord mungkin pematahan setup, tapi dari tadi kita tidak melihat pematahan setup dari Onyx. Mereka selalu setup dengan sangat-sangat flawless menuju ke area Turtle dan juga Lord. Kairi dibiarkan sendirian untuk mengambil objektif play-nya dan tidak ada yang bisa menyentuh dia. Setupnya cuma perlu dipersiapkan aja sama Onyx. Mereka nggak perlu membuka terlebih dahulu karena mereka tahu Geek Fam, mereka punya Yuzong, mereka punya Black Dragon Transform yang bisa mengincar ke arah lini belakang dari Onyx. Dan ketika itu dibuka, Onyx udah mempersiapkan counter setupnya. Sans biasanya akan mulai mengcopy dengan adanya Daram. Nungguin detik. Nungguin detik 41. Nungguin detik 41. Dia ambil Lordnya dan diperlama Lordnya. Dia pengen next wave. 10-11 nanti baru muncul dan lebih tepatnya 10-13 baru akan berjalan Lordnya. Dan ini dia, keuntungan dengan adanya Lord, timing yang ditahan. Dan kedua mereka memainkan dari segi laning positioningnya. Dan yang ketiga, sekarang Geek Fam gak punya winning condition untuk nge-pick off. Atau narik siapapun itu, dia nggak pakai Ruby, dia nggak pakai Kaja. Dia hanya bermain dengan front to back. Mereka mengandalkan dengan power Nile, Baxia, Baloyski dengan Rafaela. Front to back team fight yang mereka andalkan saat ini Momochan. Lord yang ditahan di menit 10-13 tadi membuat Onyx mereka mampu untuk melunturkan semua turret inner dan juga outer milik Geek Fam dan menyisakan turret base saja. Sekarang Onyx mereka punya pilihan. Mereka akan fokus terhadap turret base di area mid terlebih dahulu atau benar-benar menunggu Geek Fam kali ini melakukan sedikit kesalahan. Wow, bahkan dari Kairi sekalipun dia mencoba untuk melakukan sebuah gerakan dengan retribution dia bahkan. Kami lihat seperti biasa mereka bermain dengan 4-1. Mendorong ke arah top lane terlebih dahulu, best turret masih menjadi sebuah pilihan. Mereka juga masih terlalu kuat untuk bisa ditembus. Tapi Keyboy dia menempel ke dalam tembok, tertarik begitu saja. Masih dengan onwardnya, tapi Keyboy Primo dan Flicker. Luka, turning out terjadi, menuju ke arah cewek. Berhasil menghindari Luka dan bakal Luka versus everybody. Netherlands from Sun berhasil menyelamatkan Hari dari para pasukan tim Onyx. Hampir saja 2 tumbang, tapi Sun saves the day for this side. Itu yang aku bilang, mereka tinggal menunggu satu buah Black Dragon Salvo tapi Aboy. Oh my god, tanpa ada sedikit pun bantuan. DPS dari cewek berhasil memakan Aboy dengan sangat cepat, Profesor. Ya, whatever kill tadi, di mana Aboy kehilangan pasifnya saja dan untuk sekarang hidup kembali dengan cepatnya. Necklace of Durance yang dimiliki sama Aboy menjadi first item tapi masih belum menjadi solusi dari kegigihan Onyx untuk melakukan invasi jungle. Holy Crystal sudah ada di tangan dari Suns. Burst damage evac. Tanpa adanya cooldown reduction dari Ender Talisman membuat Suns sangat kuat di lini belakang sebagai cover dan lagi-lagi damage dealer. Damage dealer yang tidak ada saat ini membuat Nile memilih untuk mundur, Profesor, dan juga Momochan. Daripada dia harus mengantarkan nyawanya dan menunggu cukup lama hingga Lord yang muncul, ada baiknya dia lepaskan orange buff tersebut. Dan lagi-lagi ya. Rico tas ribut to Cornet kali ini dikeluarkan oleh Geek Fam dan juga Onyx. It's Onyx time. Atau santai bro, santai. Masih game yang pertama. Sepertinya intensitas sudah mulai naik. Dan untuk sekarang lagi-lagi Onyx dengan winning condition mereka 10.000 net worth. Dan Lord akan menjadi jawabannya tentu di menit ke-12 kali ini. Lord yang sudah enhance. Sementara lagi-lagi Geek Fam dengan solid play 5-nya. Mereka perlu mempertahankan high ground sampai Onyx benar-benar melakukan kesalahan. Tapi kapan kita melihat Onyx membuat kesalahan? Mungkin bukan kesalahan tapi celah. Celah? Itu ketika dia melawan BTR. Terbuka dengan sangat lebar di early game tapi mid game. Wah. Tapi Geek Fam harus korek itu. Dan itu yang perlu dicari sama Geek Fam. Jadi bisa dibilang dari Onyx memang dia tidak menunjukkan kesalahannya. Tapi mereka punya celah. Bukan berarti dia benar-benar superior. Dia punya celah dan ini harus dikorek sama Geek Fam. Dan itu yang masih belum ditemukan sama Geek Fam. Oke, Baloyski. Ini yang siap tegar belakang, Petrified Cabin dan cewek ter-take down. Tidak ada Win of Nature yang bisa diselamatkan. Dan bahkan Keyboy harus mundur ke arah belakang dengan ada Bravo One. Langsung ada Black Dragon Transform. Turning out pun terjadi. Menuju ke backline. Kairi menjadi sebuah jawaban. Tapi ternyata Kairi masih mau lobby di depan sana. Retribution akan coba diadu begitu saja. Kairi! Again! Versus everybody. Dia nggak boleh apa-apa yang terjadi dalam press for nothing. Turning out ada Lassen Sanete. Nomor terlepaskan dari Geek Fam. Harus mundur mendadak. 4 versus 5. Mereka bahkan dengan kalah jumlah belum mampu mematahkan Onyx, Profesor dan Momochan. Dan lagi kita harus bilang team fight di Lordnya dari Onyx yang begitu flawless, begitu classy. Mereka nggak perlu banyak-banyak dapetin point kill. Yang penting apa?
Teamfight objektifnya tetap di tangan mereka. Dan ini yang selalu mereka lakukan berulang-ulang, Cimomo. Wah, gila banget sih dari Onyx. Meskipun tanpa cewek, mereka masih bisa mempertahankan 4 pemain sisanya. Dan bahkan tidak tumbang sama sekali meskipun Geek Farm tadi mencoba untuk memaksakan Tifa di area Lord. Tapi kali ini Lord sudah mulai berjalan di menit yang ke-14. Oke, Lord berjalan di tengah. Nile masih bisa menghentikannya, tapi lihat onward menuju ke arah sana. Luke terbelakang di depan sana. Sanchez coming up. Masih mencoba untuk mendorong dari 3 lane yang berbeda. Lebih fokus menuju ke dalam objektifnya. Menyelesaikan tugas mereka, objektifnya terdorong, pecah ompong. Akan menjadi sebuah disiplin yang dilakukan Onyx saat ini, Momochan. Dan bakal coba untuk nge-push Boots, sudah berada di area base dari Geek Farm. Namun Onyx mereka akan bermain secara objektif. Lebih memprioritaskan menumbangkan trade base terlebih dahulu supaya si Purmina akan berjalan. Untuk Holy Crystal untuk Aboy di menit ke-14 juga, Be. Oke. Ini di menit yang ke-14 masih slow tempo banget dari Onyx. Mereka nggak buru-buru untuk bikin teamfight. Dan Kiboy masih punya flicker. Ini yang bakal dikhawatirkan. Apakah akan ada pemaksaan teamfight? Karena itu dia Kiboy. Oke, itu dia. Bakal coba dimasukkan onward. Kiboy sangat soul maut. Immortality-nya pecah. Mereka masih melobi. Untuk ke arah belakang dan bakal shutdown. Terjadi terhadap seorang Kiboy. Luka. Dia tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang Kairi. Seorang Kairi akan coba dihajar. Tapi Sanchez coming up. Mencoba untuk melakukan covering. Kairi uppress wardnya. Tidak berimpact. Tapi Nile terperangkap. Bait yang dilakukan berhasil. Perangkap sang ladang. Terinjak oleh Geek Farm yang akhirnya menimbulkan satu korban jiwa. Blazing Duet from cewek. Tidak terlalu berimpact. Mundur ke arah belakang. Marquis. Masih ada Duet Tapon. Lasen Sanete yang sangat gila. Mendapatkan Nala dengan Palenski. Press ward cover terhadap seorang bot dan lihat. Lasen Sanete. Bukan hanya gila asal ini gila bot. Mendapatkan Palenski. Itu follow up yang begitu manis dari Boots mencoba untuk menjawab. Kairi yang berusaha untuk mengcover pemain-pemain dari Onyx. Kita melihat Hasan yang memberikan coveran sangat amat bagus ke arah seorang Kairi. Tapi ketika Geek Farm mereka tidak melihat adanya pergerakan dari pemain Onyx yang masih berada di area sekitar Kairi. Membuat Nile ter-pick off dan terpanis begitu saja. Cewek memang masuk dengan satu buah Battle Mirror rematch. Tapi Blazing Duetnya tidak mampu untuk menumbangkan Marquis, Profesor KB. Iya, tapi poin terpentingnya dari sini adalah bagaimana Marquis yang mempertahankan dirinya di belakang tanpa tumbang sama sekali. Dan ini bisa jadi winning condition dari Geek Farm. Tetap dengan Marquis di belakang dan melakukan teamfight dengan pick off. Dan mungkin ini celah yang sudah ditemukan oleh Geek Farm. Mereka coba paksa teamfight dengan pemain-pemain Onyx, mereka coba untuk kejar. Dan bahkan memaksakan biar Onyx tersetir sedikit. Meskipun Geek Farm masih bisa untuk ditukarkan. Masih akan ada satu buah kompensasi yang bisa didapatkan oleh Onyx di setiap teamfight-nya. Tapi ada satu Flux of Theosis yang sudah aktif. Sehingga ini akan membuat teamfight-nya agak sedikit jadi 40-60. Oke, lihat teamfight yang dibuka oleh Luke. Menuju ke arah belakang, cewek menjadi pilihan utama. Lordnya dibiarkan begitu saja, tapi Boots dengan tidak ada immortality dia nggak peduli. Dia meng-zoning out melakukan tugasnya dan pakat. Geek Farm dipukul mundur. No Lord untuk Geek Farm dan Kairi free untuk kali ini. Ya, tapi balik lagi, ini adalah power defense dari Geek Farm. Mereka berlima bakal kuat banget bareng sama Rafaela dan juga adanya Faramis. Hal ini yang akan membuat Lordnya bisa saja jadi sia-sia lagi untuk Lord yang ketiga kali ini. Ya, dan ini akan menjadi satu pertanyaan, apakah Onyx mereka mampu untuk menutup di Lord yang ketiga. Sembari Kairi akan lebih berfokus untuk mengamankan laning terlebih di bawah. Mencoba untuk memajukan laning bersamaan dari area atas, mid dan juga area bawah sekarang. Geek Farm, one for all for one. Mereka mencoba untuk melakukan sisi defense terlebih dahulu. Oke, sisi defense yang terlebih dahulu dikeluarkan, tapi Aboy masih punya narrow wave. Bakal coba dipasang menuju ke belakang, damage dari cewek tidak bisa dibendung. Lihat cewek menjadi pilihan utama, bakal coba diganya dan hilang. Netherrealm berhasil diselamatkan, dia balikkan keadaannya. Kairi dan juga cewek akan menjadi sebuah korban jiwa dari Luke. Masih ada Blazing Duet from cewek. Walaupun tidak berhasil berimpact cukup lama, tapi berhasil memberikan damage terhadap seorang Luke. Mundur ke arah belakang, satu persatu mereka mencoba untuk menyelamatkan sisa kawanan dari Onyx. Pertukaran antara cewek dan juga Luke. Itu the best thing yang udah bisa dilakukan karena Aboy sebenarnya juga udah korban jiwa. Tapi karena ada pasif yang dimiliki dari seorang Faramis, mereka jadi setup lagi, mereka jadi settle lagi. Dan teamfight masih ada pertukaran dan cewek menjadi korbannya. Wah, tapi cewek gila banget sih. Dia bertahan cukup lama dengan efek shield tambahan tadi, Be. Dia ngebuat dia bisa melakukan battle mirror ini lagi ke sisi belakang dan melakukan Blazing Duet. Dan lagi-lagi harus kita mention kalau Lord ini akan jadi Lord giveaway. Karena teamfight yang dibuatkan sama Onyx masih belum menemukan celahnya. Rose Gold Meteor memang menjadi jawaban, tapi teamfight
sepertinya akan masih berlanjut di area mid lane dengan tujuan dari Geekfarm. Stick grouping berlima. Onyx masih belum bisa menembus pertahanan dari Geekfarm ketika mereka 5 lawan 5. Pick off yang perlu dilakukan sama Keyboy. Menunggu dengan flickernya. Onward juga salah satu jawaban, tapi masih belum dijalankan. Dan Geekfarm dengan Marky di lini belakang dan cewek yang tidak bisa menyentuh sama sekali karena ada Wind of Nature. Menjadi PR tersendiri dan gold yang minus dari Onyx. Jadinya Lord disadvantage untuk kali ini. Dan kita menunggu untuk Lord yang keempat karena sudah evolve. Apakah akan tetap di tangan dari Onyx? Atau jangan-jangan lagi dan lagi Geekfarm. Oke, sabar. Karena intensitas game yang pertama masih terjadi walaupun hanya ada base dari Geekfarm. Tapi yang bisa aku lihat dengan adanya tidak terlalu banyak high ground defender yang aku bisa bilang. Mereka punya Faramis, it's only Faramis, clearnya tidak terlalu cepat. Tapi untungnya mereka punya Marky sebagai... No, itu masalahnya. Karena Faramis itulah Aboy yang memanfaatkan pantulan-pantulannya dan... Gak apa-apa Brondong, yang penting Kairi. Emang harta tahta Kairi. Ada juga yang dari Semarang ke Jakarta. Kukira sayang ternyata bercanda. Ini beneran ternyata pantun, Pak. Iya, keren cakep. Saya kira beneran dari Semarang gitu loh. Siapa yang cakep, Ranger Mas? Ya tadi pantunnya dong. Gameplaynya. Oh, pantunnya cakep. Gameplaynya. Gameplaynya juga Oke, bener. kita bahas sedikit. Dimana ini agak cukup kontradiksi dengan permainan dari Onyx yang kemarin. Mereka bermain dengan agresif ketika melawan ABTR sebelumnya. Mereka hajar abis-abisan dan bahkan sekarang mereka bermain dengan tempo yang sangat pelan dengan keuntungan yang berlimpah. Cukup kontradiksi. Aku bahkan melihatnya lagi dan lagi ya, memang agak sedikit kontradiktif karena ya tujuan mereka adalah bagaimana mengamankan play objektif. Tapi memang Geeks sesolid itu untuk di high ground. Masalahnya defense mereka terlalu kuat. Rafaela, base-nya. Iritel, dan lagi-lagi ada lamaran sepertinya. Wah, Ini berapa banyak ya yang ada tulis Kairi ya? will you marry Kairi, me? will you marry me? Waduh, emang Nah. single sih ya. Emang Kairi ini dibuat Tuhan agak cukup kurang adil ya. Kenapa sih? Ganteng iya, Aha, jago main assassin iya, iya. retry-nya jago, fast hand, juara iya. Tapi ada loh kesamaannya Kairi dan juga Oji. Aku, apa? Sama-sama single. Nggak ada Kairi Ingat mau kata-kata Kaiji nggak? Kairi, Ji. Ingat kata-kata Kairi. Apa tuh? Love, Right now I'm loving myself. I'm love. Dia right Enggak. now, tahu gini. Dia right now I loving myself. Yalah berapa lama sih? Gue udah dari dulu. Iya makanya kamu dari lahir. Oke, tapi karena sudah selesai intermezzonya, Marshall Fandi akan membawa kembali pertandingan. Kita menuju ke dalam Land of Dawn. Alright. Apakah? Ini dia sedikit atau secerca harapan yang mungkin bisa dimaksimalkan sama Geekfarm, terutama ketika nanti akan ada kontes di area Lord Evolve. Mereka punya Aboy, semakin menempel Onyx, semakin full senyum Aboy dengan Ghostbuster-nya. Iya. Pantulan-pantulan damage yang makin lebih pedih ketika menuju ke arah late game dan Baloyski yang kali ini agak sedikit berani Oh, di arah bakal sana. coba dimakan begitu saja, masih ada flicker ke arah belakang bersama dengan Immortality. Tapi bahkan itu nggak bisa membuat Baloyski terpick off meskipun dia tadi sempat percaya Immortality, tapi aku rasa agak sedikit sulit untuk mengincar ke arah Baloyski. Dan Oke. sekarang Lord yang keempat sudah mulai muncul. Onyx memiliki PR yang berat. Gimana cara mereka bisa menembus defense yang begitu kuat dari Geekfarm? Oke, Geekfarm mereka masih coba untuk merebut. Konsil. Tapi di balik sana ada Konsil Gaming menuju sosok Karanael. Fokus team fight terjadi. Sasmo memberikan damage ke Keyboy yang memberikan damage terlebih dahulu. Mereka ingin satu persatu memberikan damage karena mereka ingin membuat dari seorang Abu yang mengeluarkan Nether Realm-nya. Dan dibalik itu semua, ketika Nether Realm sudah keluar, baru Onyx mengeluarkan semua damage yang mereka miliki. Marky masih terlalu jauh, Lord terreset begitu saja. Nael pun terperangkap dan akhirnya disengage pun terjadi, Momochan. Tidak akan terlalu overcommit tentunya untuk Lord yang keempat kali ini. Onyx pun mulai melihat adanya bahaya. Ketika Sans memang belum bisa mengcopy IMU ke arah Netherrealm, dia masih mencari posisi dari seorang Aboy. Tapi Sans flicker untuk mundur. Player yang aku bisa bilang cukup diketakuti bermain secara defensif kali ini. Dan tidak akan terlalu mengambil resiko karena kalau sampai Onyx kehilangan Sans, tentunya ini akan menjadi kerugian dan Geekfarm. Mereka tentunya akan bisa memaksakan team fight 5 versus 4. Ini mata benar-benar mencari Aboy. Di mana Aboy Itu, berada. itu, Sans Be. tidak menemukan hal tersebut. Gameplay dari Aboy paham betul
tidak mau memberikan Realm kepada Onyx. Dan kali ini Suns yang nggak punya flicker bakal di-engage. Karena mereka tahu Suns tidak memiliki flicker. Lihat Oli terhadap Suns. Maka coba dipaksa begitu saja. Winter Trajan save the Dika. Nampaknya masih ada Immortality. Lord terbuka dengan sangat bebas. Dan bahkan mereka kehilangan Suns. Di balik sana adu rentrim sudah akan coba terjadi. Kairi versus Nile. Ini menentukan sekali siapa yang berhasil mendapatkan di atas. Cewek. On top nowhere. Take the game one. Oh my god. What a distraction from Onyx. Dan Cewek berhasil menyelesaikan tugasnya. On top nowhere. Cewek take the game one. Ketika semua terlalu berfokus dengan Suns yang tidak punya flicker, yang tidak bisa mencari Aboy, tidak bisa mencari jaminan teamfight untuk Onyx, Cewek ternyata memberikan distraction yang lebih berkelas. Dan game pertama, di mana Onyx sulit banget untuk menembus base dari Geek Pump, ternyata Cewek datang dengan strategi yang berbeda. Ya itu dia.